Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Saya kembali tiba di danau 7 hektar kantor saya terluas di semesta di Parung, Bogor ya. Dan mulai kemarin sudah di di PSBB ya, pembatasan sosial berskala besar ya. Tapi belum dapat, ini udah hari kedua sembako di sini. Nggak ada, orang pada menanti. Nggak semua orang punya tabungan kan, banyak yang nabung angin. Oh iya, ini sebenarnya negeri apa sih Indonesia saya ini, negeri saya ini. Jadi saya lihat pejabat-pejabatnya aneh-aneh ya, pejabat publik. Saya nggak akan sebut nama ini, dari yang bawah sampai yang atas. Baru diangkat jadi pejabat publik, dia sudah menghantam syariat Islam ya, menghantam cadar dan celana cungkring ya, celana cingkrang, dan mengemukakan isu radikalisme ya. Ada yang masuk sama pejabat publik juga, seorang profesor doktor ya, takut dengan isu radikalisme, isu radikal, sampai akan dibasmi ya kurikulumnya tentang radikal itu sampai pesantren di bawah kementerian dia. Terus ada lagi yang bilang umat Islam Indonesia itu haram mengikuti syariat Islam yang dulu pernah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus ada lagi, padahal orang pinter sih ya, terus bikin ribut lagi. Terus ada lagi pejabat yang katanya agama itu musuh terbesar Pancasila, ribut lagi gitu. Sebelumnya ada pejabat yang seneng jadi imam sholat jamaah ya, masuk TV, ada kameramennya itu sengaja baca Al-Fatihahnya berantakan ya, panjang pendeknya, masuk TV, ribut lagi ya. Ya seharusnya pejabat publik yang pengen jadi imam itu ya terus harus yang lebih fasih, lebih jelas bacaan Al-Fatihahnya, kan dilihat banyak orang ya. Saya aja yang guru Iqra 1 bisa menilai itu Fatihahnya berantakan, apalagi yang ahli qiraah ya, Masya Allah. Terus ada lagi corona itu nggak masuk ke Indonesia karena apa? Oh, banyak karena doa-doa kunut nazilah yang dipanjatkan, makanya nggak diserang. Sekarang begitu diserang dia nggak bisa ngomong, corona menyerang ya kan. Dan kemudian berbagai daerah mengajukan pembatasan sosial pembatasan sosial berskala besar ke Kemenkes ya kan. Berarti corona menggurita, mengganas ya. Sebelumnya pejabat yang lain dibilang nggak mungkin Indonesia kena corona, orang alat yang kita pakai untuk ngetes juga beli dari Amerika. Itu Profesor Harvard yang bilang kita setidaknya sudah punya 5 kasus ini. Terus si pejabat publik itu, wah itu profesor itu menghina kita, alat kesehatannya kita beli dari Amerika. Ternyata kasusnya menanjak dengan cepat di DKI ya kan. Sepanjang yang kita lihat itu dari. Terus ada lagi macam-macam itu pejabat publik ya. Tapi sebenarnya ada lagi yang satu pejabat publik yang dia ngomong corona bisa, ngomong perhubungan bisa, ngomong pemindahan kota bisa, ngomong maritim bisa, ngomong ekonomi bisa, ngomong mudik bisa, segala diomongin sama pejabat publik. Ini sebenarnya negeri apa sih negeri saya ini? Kok banyak pejabat publiknya itu kok banyak salah ngomong, melakukan tindakan-tindakan yang nggak patut ya di depan publik itu. Bukan bidangnya dia bicara, atau bicara dia salah ya. Nggak hati-hati mengeluarkan kata-kata, padahal orangnya pandai-pandai. Ada lagi sekarang staf khusus yang orang milenial juga punya perusahaan ya. Bagaimana cara mengembangkan perusahaan dengan otoritas yang dia miliki, yaitu
ini anak-anak milenial juga tindakannya staf khusus ya di bawah Setkap apa ya kalau nggak salah. Setkap itu apa sih, sekretaris kabinet ya. Ini mungkin ngelihat contoh seniornya mungkin ya. Ada lagi menteri, pengusaha ya. Kalau menteri pejabat publik terus punya ya, banyak menteri yang punya usaha terus jadi menduduki jabatan politik, itu terus terjadi konflik of interest ya, benturan kepentingan ya, mendahulukan pengembangan perusahaannya atau mengembangkan temannya atau mengembangkan kepentingan yang lebih luas yaitu bangsanya saat dia menjadi pejabat publik dalam pemerintahan. Jadi semua pejabat publik dari level yang atas, menengah sampai bawah ini kok jadi ngomongnya pada tindakan itu pada gimana gitu ya. Ini hanya era ini nih ya. Terus ada lagi nanti ucapan tahun 2024 kemiskinan itu 0%. Terus ada Masya Allah, kemiskinan 0%. Setiap periode aja, tiap presiden aja nggak bisa menuntaskan kemiskinan, apalagi yang sekarang ini yang fokusnya itu nggak ke ekonomi ya, tapi ke yang lain. Bangun ini, bangun itu. Makanya nggak heran kalau IDB itu, Asia Development Bank itu mengeluarkan rilisnya yang kemudian menghebohkan itu, karena Indonesia ini sekarang ini tahun kemarin itu menghasilkan 20 juta orang kelaparan akut kata, yang harus ditangani segera oleh pemerintah. Ini kata IDB, Asia Development Bank. Saya baca ini ketika saya masih kursus bahasa Inggris di kampung Inggris Pare ya, dari bulan September sampai Januari, 5 bulan. Jadi sekitar itu tuh rilisnya itu. Jadi awal 2020 tuh Asia Development Bank mengeluarkan satu surveinya, penelitiannya, bahwa pemerintahan yang sekarang itu ada 20 juta orang yang mengalami kemiskinan, kelaparan akut katanya, orang nggak makan. Nah sekarang ini juga banyak orang nggak makan gara-gara pandemi corona ya. Gimana pemerintah tuh ya negeri saya maksudnya, pemerintah saya wis nggak ngerti ya. Saya sebagai orang yang biasa ngalah aja ya, daripada saya nanti ikut nggak waras, yang waras ngalah ya, udah gitu aja. Ini sudah catatan saya nggak jelas bikin kontennya ya. Saya pengen ya begitulah. Kayaknya saya jadi youtuber gagal. Ya begitulah. Pulang aja pulang. Di sarapan saya barusan, belum kesini. Sarapan lontong 3. Lontong 3, bakwan 3, es teh manis, terus tahu semur 2. Begitu membayar, teh manis 1 ya. Jadi semua total 14.000. Itu sebuah kemewahan nih, mohon maaf ya kepada penonton semua yang belum sarapan ya. Ya harusnya saya nggak ngomong itu, tapi saya sebagai youtuber itu ingin ini bikin konten yang sifatnya semi autobiografi ya, semi autobiografi. Jadi dalam membahas soal-soal bangsa itu saya bagian dari bangsa itu kan. Jadi saya ingin mendokumentasikan perjalanan hidup saya dalam konteks persoalan-persoalan bangsa kita sendiri. Nah itulah yang pendekatan yang saya lakukan dalam mengembangkan konten YouTube. Di samping saya selalu berpikir ya dalam perspektif sejarah sebagai satu cara untuk kita meluaskan wawasan dan kita tidak melakukan kekeliruan yang sama, karena kita belajar dari sejarah bangsa kita sendiri yang penuh dengan tantangan dan sudah menjatuhkan para pemimpin nasional karena karena mereka ugal-ugalan ya dalam melakukan tindakan-tindakan ya, politik dengan kekuasaan yang ada di tangannya itu ya.
baik presiden pertama maupun presiden kedua maupun beberapa presiden setelah presiden kedua ya. Ya, rakyat laki-laki jadi korban ya ambisi politik sang penguasa. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Bandung itu tertua di semesta fasbir sabran jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Ini negeri apa sih, negeri Indonesia ini? Ya gitu aja.